Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kisah murid Nabi Musa alaihi salam yang diazab menjadi kelinci merupakan sebuah pelajaran penting yang mengingatkan kita tentang bahaya menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Dalam cerita ini, seseorang yang awalnya belajar dengan ikhlas kepada Nabi Musa akhirnya terjerumus dalam godaan duniawi yang membuatnya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menggambarkan betapa Allah sangat membenci mereka yang menggunakan agama hanya untuk meraih keuntungan dunia. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung dan memastikan bahwa niat kita dalam beragama adalah untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk keuntungan semata. Dirangkum dari cerita dalam buku Jangan Terlalu Berlebihan dalam beribadah hingga melupakan hak-hak tubuh oleh Nur Hasan. Berikut ini adalah kisah seorang murid Nabi Musa yang diazab jadi kelinci. Kisah murid Nabi Musa yang menjadi kelinci. Pada suatu waktu, di tanah yang jauh, di zaman Nabi Musa, ada seorang pemuda yang dikenal sebagai pelayan setia sekaligus murid Nabi yang paling cerdas. Dia datang ke Nabi Musa dengan penuh semangat, siap belajar segala ilmu yang diajarkan oleh sang Nabi. Dengan sabar, Nabi Musa membimbingnya dalam setiap langkah, mengajarkan kebenaran yang mendalam dan rahasia langit. Namun, suatu hari, si murid meminta izin untuk pulang ke kampung halamannya. "Wahai Nabi, izinkan aku pulang sebentar. Aku ingin mengunjungi keluarga dan kampung halamanku. Aku janji akan kembali padamu," katanya dengan penuh harap. Nabi Musa menatapnya sejenak, ragu, tapi melihat ketulusan di wajah muridnya, dia pun menganggukkan kepala. "Pergilah, semoga Allah memudahkan jalanmu, dan kembalilah ketika waktunya tiba." Si murid pun berangkat dengan semangat. Setibanya di kampung halaman, dia tidak langsung mencari keluarganya. Sebaliknya, dia mulai mengumpulkan orang-orang, menyampaikan segala yang telah dipelajari dari Nabi Musa. Dengan kata-kata yang penuh hikmah, dia memukau hati banyak orang. Setiap kali selesai berceramah, dia mendapatkan imbalan yang tak sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, harta mulai mengalir deras ke tangannya. Hari-hari berlalu, namun si murid tak kunjung kembali. Nabi Musa mulai merasa cemas. "Apa yang terjadi dengan muridku? Mengapa dia belum juga kembali?" pikirnya. Hatinya dipenuhi tanya. Lalu, ia mulai bertanya-tanya kepada orang-orang yang datang dan pergi. Namun tak seorang pun tahu keberadaannya. Suatu hari, saat Nabi Musa sedang duduk di suatu tempat yang teduh, sebuah pemandangan menarik perhatiannya. Seorang pria berjalan melewati Nabi Musa, menggandeng seekor kelinci dengan seutas tali yang terikat pada lehernya. "Nah, siapa itu?" pikir Nabi Musa, merasa ada yang aneh. Dengan langkah tenang, Nabi Musa menghampiri pria itu dan bertanya, "Wahai hamba Allah, dari mana engkau datang?" Pria itu menatap Nabi Musa dengan hormat, lalu menjawab, "Saya datang dari kampung ini, wahai Nabi, kampung si Fulan." "Si Fulan?" pikir Nabi Musa, "muridku." "Apakah kau mengenal si Fulan itu?" tanya Nabi Musa. Matanya tak lepas dari pria tersebut. "Betul sekali, wahai Nabi. Dan kelinci yang saya gandeng ini adalah si Fulan itu," jawab pria itu dengan tenang. Mendengar itu, tubuh Nabi Musa tiba-tiba kaku. Nafasnya seakan terhenti. "Apa yang kau katakan? Si Fulan menjadi kelinci?" tanya Nabi Musa dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk pelan. "Ya, benar. Itu adalah akibat dari perbuatannya." Nabi Musa merasa hatinya berdebar kencang. Dalam kebingungannya, dia memandang kelinci itu, yang entah mengapa tampak begitu familiar, seolah mengenalnya. Lalu, tanpa bisa menahan rasa penasaran yang membakar, Nabi Musa mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati. Tiba-tiba, langit seakan menggelap. Suara Allah Subhanahu wa Ta'ala terdengar begitu jelas di hati Nabi Musa. "Wahai Musa, seandainya semua nabi, mulai dari Adam hingga Muhammad, meminta kepadaku hal yang sama, aku tidak akan melakukannya. Aku melakukan hal ini padanya karena dia menggunakan agama untuk mencari dunia. Dia mengubah ajaranku menjadi jalan untuk meraih kemuliaan duniawi." Nabi Musa terkejut, hatinya dipenuhi kekhawatiran. Allah melanjutkan, "Aku membenci orang-orang yang menjadikan agama sebagai alat untuk meraih keuntungan dunia. Agama bukan untuk dunia semata, tetapi untuk menggapai kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat.
Dengan kebingungannya, Nabi Musa menundukkan kepala, merenung. Terkadang jalan yang penuh godaan bisa membuat seseorang tergelincir, bahkan meskipun dia pernah berada dalam cahaya kebenaran. Kisah muridnya ini yang dulunya sangat cerdas dan tulus, kini menjadi pelajaran bagi siapapun yang mendengarnya. Sebab Allah Maha Tahu dan tidak ada yang bisa menipunya. Wallahu a'lam.